Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Seorang pria menolong wanita tua di taman dan mengetahui bahwa dia adalah ibunya yang lama dia cari. Jantung seorang pria yang baik hati berdetak untuk seorang wanita tua yang kesepian di taman dan dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Melalui pergantian peristiwa yang aneh, dia ternyata adalah ibu kandungnya yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Norman memiliki kehidupan yang baik, dia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di sebuah perusahaan IT besar. Tinggal di rumah yang layak di lingkungan yang menyenangkan dan merupakan orang yang ramah dengan banyak teman. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik Norman yang ramai dan ceria adalah seorang anak kecil yang memiliki masa kecil yang traumatis. Norman masih bayi ketika dia ditinggalkan di sebuah rumah. Ibu kandungnya telah meninggalkannya dan meninggalkan surat yang menjelaskan mengapa dia harus melakukan ini padanya. Tapi Norman tidak percaya. Dia ingin mendengar cerita dari ibunya dan sangat ingin menemukannya. Suatu malam, Norman sedang berjalan melewati taman ketika matanya tertuju pada seorang wanita tua lemah yang duduk di taman. Dia terus menatap suatu titik di lantai tampak tersesat. Jantung Norman berdetak untuknya dan dia berjalan ke arahnya. "Permisi Bu, apakah Anda baik-baik saja? Bisakah saya membantu?" tanya Norman. Wanita itu mendongak dan Norman memperhatikan bahwa matanya basah. "Dia mengusirku, dia dan istrinya. Aku tidak punya tempat untuk pergi, Nak." Dia terengah-engah dan menangis. Norman duduk di sebelahnya dan mulai menghiburnya. "Tidak apa-apa, saya di sini. Anda bisa memberitahu saya jika ada sesuatu yang mengganggu Anda. Saya siap mendengarkan." "Anak tiriku, saya berbagi rumah dengannya. Dia telah menjual rumah mendiang suami saya dan mendesak saya untuk tinggal bersamanya. Dia bilang dia akan menjaga saya dan tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Tak lama setelah saya pindah bersamanya, istrinya mulai menimbulkan masalah. Saya bilang kepadanya bahwa istrinya menganiaya saya, tapi dia tidak percaya. Kami bertengkar dan dia menendang saya keluar. Saya seharusnya tidak menjual rumah suami saya," keluhnya. Norman kasihan padanya, dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memberi wanita itu tempat berlindung. "Saya Norman, saya tinggal sendiri dan punya kamar cadangan di rumah saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal bersama saya. Saya akan menghargai Anda." Wanita itu memegangi dadanya dan tak percaya. "Mengapa kamu melakukan itu, Nak?" dia bertanya. "Saya benar-benar orang asing, maaf, saya rasa saya terlalu banyak berbagi." "Oh tidak, Bu. Maaf kalau Anda merasa tidak nyaman, saya hanya ingin membantu." Wanita itu menyeka air matanya. "Kamu punya hati yang baik, Norman. Apakah kamu yakin saya tidak akan terlalu merepotkanmu jika saya tinggal bersamamu? Saya akan mencari apartemen dan segera pindah, Nak. Saya tidak ingin mengganggu. Ngomong-ngomong, nama saya Margaret. Anggap saja rumahku seperti rumahmu, Margaret. Kurasa aku tidak membantumu. Aku di rumah sendirian dan akan menyenangkan memiliki teman. Bagaimana?" Jadi Norman membawa Margaret dan koper kecilnya yang dia sembunyikan di bawah bangku taman. Pulang. Dia menunjukkan padanya ruang tamu dan membuatkan teh untuknya. Saat minum teh, Norman memperhatikan bahwa dia masih terlihat sedih. Untuk mengalihkan perhatian, dia mulai bicara tentang hidupnya. "Maaf, saya tidak punya kehidupan yang menarik. Saya bekerja, makan, tidur, dan bergaul dengan teman-teman saya." "Dan orang tuamu?" "Ya, saya dibesarkan di panti asuhan. Saya tidak tahu apa-apa tentang orang tua kandung saya. Ibu saya meninggalkan saya saat masih bayi." "Maaf," kata Margaret sedih. Ada keheningan yang canggung. "Sebenarnya, sekarang setelah menyebutkannya saya ingat sesuatu yang mengerikan. Saya juga telah menyerahkan anak saya. Saya adalah ibu yang buruk. Mungkin itu sebabnya saya sangat menderita dan berlindung dengan orang asing. Sebelum saya dan suami saya memutuskan untuk menikah, saya hamil anak mantan pacar saya. Suami saya memberi saya pilihan, dia atau anak saya. Itu masih menghancurkan hati saya. Saya meninggalkan anak laki-lakiku, saya meninggalkannya." Mata Norman berkaca-kaca saat mendengar cerita itu. Dia membawa kembali terlalu banyak kenangan tentang surat itu dari masa kecilnya. Kenangan yang sangat mirip dengan apa yang dikatakannya, sehingga membuatnya merinding. Lalu kemudian 2 tahun setelah pernikahan, saya mengetahui bahwa suami saya punya seorang anak dari pernikahan sebelumnya, anak tiri saya. Karena saya tidak bisa hamil lagi, saya memutuskan untuk membesarkan anak itu dan melihat apa yang dia lakukan. Aku merindukan anak saya. Saya sangat merindukannya. Kalau saja saya bisa kembali dan membawanya bersama saya, tapi saya tidak punya keberanian.
Saya adalah ibu pengecut, saya telah hidup dalam penyesalan sepanjang hidup saya menyesal kehilangan dia, kata Margaret. Apakah Anda meninggalkan surat dengan putramu? Norman bertanya sambil menahan air matanya. Apakah Anda memanggilnya John? Ketika Margaret mendengar ini, cangkir teh terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tidak, dia terkesiap. Apakah kamu? Pada saat itu Norman tidak bisa menahan air matanya. Bu, aku menemukanmu, akhirnya kita bertemu, katanya dan mata Margaret melebar keheranan. Kemudian dia sadar bahwa pria yang dia curahkan hatinya adalah putra kandungnya. Margaret terisak tak terkendali dan memeluk Norman. Maafkan aku nak, kamu bisa membenciku atas apa yang telah aku lakukan. Aku telah menjadi ibu yang buruk tapi biarkan aku memelukmu sebentar, tolong. Norman memeluknya kembali, dia tidak bisa membencinya setelah mengetahui betapa dia merindukannya sepanjang hidupnya. Mendapatkan kembali ibu lebih penting bagi Norman daripada kemarahannya. Jadi dia melepaskan masa lalu dan memeluk ibunya dengan sepenuh hati. Aku tidak membencimu, Bu. Margaret dan Norman memulai hidup bersama dan Norman memutuskan untuk menebus waktu yang hilang. Tapi Margaret tidak berada di sisinya untuk waktu yang lama. Setahun kemudian dia didiagnosis dengan kondisi jantung progresif dan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Norman mengadakan pemakamannya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia telah mengundang anak tirinya ke pemakaman tetapi tidak muncul. Tapi suatu hari dia mengunjungi Norman. Aku ingin perhiasan itu kembali. Tidak mungkin dia mewarisinya. Aku adalah anaknya. Apakah kamu di sini untuk pusaka bodoh itu? Norman bertanya dengan marah. Keren, kamu bisa mendapatkannya kembali. Jangan kaget, aku akan mengirimkannya ke alamatmu. Apapun milik keluarga yang menyakiti ibuku tidak ada gunanya. Idiot sepertimu hanya menginginkan uang. Kamu bisa mati dengan ini. Dan ya, jangan pernah berani menyebut dirimu anaknya. Kamu hanya bajingan. Norman membanting pintu di depan wajah pria itu dan mengembalikan perhiasan itu. Meskipun Margaret telah mengizinkannya, dia melakukannya karena dia telah menerima hal yang paling berharga dalam hidup, kesempatan untuk berdamai dan menghabiskan waktu bersama ibunya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai adalah harta sejati kehidupan. Norman menghargai kebersamaan dengan Margaret di atas segalanya, dan dia adalah harta karunia yang sebenarnya. Hati yang kuat dapat dan harus memaafkan. Meskipun Margaret salah karena meninggalkan Norman, dia memutuskan untuk memaafkannya dan melanjutkan hidup. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.